Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab bilangan real. Secara khusus kita akan membahas mengenai aksioma ketiga. Ingat aksioma pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Kita bahas aksioma ketiga. Setelah aksioma lapangan, aksioma urutan, kita akan membahas aksioma ketiga yaitu mengenai aksioma kelengkapan di bilangan real. Oke ya. Nah, kita akan membahas, kita akan coba melihat bahasan tersebut. Nah, sebelum membahas mengenai supremum, membahas mengenai aksioma kelengkapan itu, kita memerlukan beberapa definisi ya. Ini adalah definisi batas dari sebuah himpunan. Misalkan S adalah subhimpunan yang tak kosong dari bilangan real. Perhatikan bahwa subhimpunan tak kosong ini wajib ya. Kamu harus ingat hipotesisnya itu harus tidak kosong. Karena kalau kosong agak agak berbeda ya, agak lebih sulit. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U anggota real, sehingga S kurang atau sama dengan U untuk setiap S anggota S, gitu ya. Ada U anggota real, sehingga untuk setiap S anggota S berlaku S-nya itu kurang dari atau sama dengan U. Oke ya, bilangan U ini yang kita sebut adalah batas di atas. Jadi batas atas bagi S. Jadi eh, kapan U disebut batas atas bagi S? Artinya kalau untuk setiap S anggota S, S-nya kurang dari atau sama dengan U, gitu ya. Kalau ada batas atasnya, maka dia akan terbatas di atas, gitu ya. Dengan cara yang sama, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika ada batas bawah W sehingga sehingga W anggota real sehingga dia merupakan batas bawah yaitu W-nya itu harus kurang atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. Immunanes dikatakan terbatas jika bukan hanya dia terbatas di atas, tapi juga dia terbatas di bawah. Oke ya. Jadi ketika kita mau membuktikan, menunjukkan bahwa suatu himpunan itu terbatas di atas, kita harus terlebih dahulu punya calon batas atasnya. Calon batas atasnya. Artinya kalau batas atas, kalau U batas atas dari S, ini artinya apa? Bahwa untuk setiap S anggota S berlaku U-nya itu ada yang selalu lebih besar dari semua unsur di S gitu ya. Kalau dia bukan batas atas artinya apa? Ada S anggota S sehingga dia eh, kalau U bukan batas atas artinya apa? Ada ada S anggota S yang lebih besar dari U gitu ya. Jadi kalau bukan batas atas, dia bukan batas atas, dia masih anggota S artinya masih ada yang di atasnya lagi gitu kira-kira ya. Oke. Eh Berikutnya, misalkan S1 itu hanya menggunakan X anggota real dan X kurang dari 2 dan S2 itu anggota dari real dengan X yang antara min 4. Kamu bisa dengan cepat melihat bahwa S1-nya itu terbatas di atas oleh 2. Gitu ya. Kalau S2 terbatas di atas oleh 4. Tentu saja kalau 2 adalah batas atas, maka 3 juga adalah batas atas. 4 juga adalah batas atas gitu ya. Nah, setelah kamu mengerti tentang batas ini, himpunan yang terbatas, maka kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan batas supremum. Supremum itu batas atas terkecil. Kamu tahu tadi melihat ya, kalau saya punya batas atas, maka ditambah satu dia merupakan batas atas. Ditambah satu merupakan batas atas. Jadi batas atas terbesarnya nggak ada, tapi batas atas terkecilnya, nah, batas atas terkecilnya siapa? Nah, batas atas yang terkecil yang kita sebut adalah supremum dari suatu himpunan itu ya. Jadi misalkan S adalah subhimpunan tak kosong, hati-hati subhimpunan tak kosong ini adalah hipotesis yang penting. Jika S terbatas di atas, maka bilangan real U dikatakan supremum atau batas atas terkecil, least upper bound dari S jika memenuhi U-nya harus merupakan batas atas. Kamu masih ingat ya, batas atas itu adalah apa? Jika V merupakan batas atas, maka yang paling kecilnya adalah U. Jadi U itu selalu lebih kurang dari atau sama dengan V. Nah, kalau dia memenuhi diata kosong, dia memenuhi diata kosong dan memenuhi sifat satu dan 2, maka
eh, U-nya itu kita sebut adalah supremum dari S. Ya, di sini ada contohnya. Yuk, coba kita lihat. Sebelumnya, saya mau mengingatkan lagi, U merupakan batas atas bagi S, artinya adalah apa? Artinya, kalau dia merupakan batas atas, artinya U-nya itu harus untuk setiap S anggota S. Jadi, eh, ini untuk setiap S anggota S berlaku gini ya, bahwa S-nya itu akan lebih kecil atau sama dengan U. Gitu ya. Apa artinya dia bukan batas atas? Contohnya adalah ini ya. Eh, saya punya ini adalah S, ini adalah S. Ini bukan batas atas nih, bukan batas atas. Karena batas atas itu nanti yang ini ya, batas atas. Kalau saya punya S-nya adalah seperti itu, batas atasnya ini. Yang terkecil yang mana? Iya, yang terkecil kira-kira yang itu. Gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi supremumnya. Nah, perlu dibedakan apa yang dinamakan maksimum dengan supremum. Kalau supremum itu nanti pada himpunan buka itu dia punya supremumnya, gitu ya. Kalau saya punya interval buka. Oke, saya masih belum bicara interval ya, tapi nanti kalau kita ketika bicara tentang interval buka, contohnya adalah ini, satu itu adalah supremumnya dan satu sekaligus adalah maksimumnya. Tapi pada S2 gitu, satu itu adalah supremum tapi bukan maksimum karena ketika dia harus ngomong maksimum, maka maksimumnya itu harus ada di S2, sedangkan satu bukan anggota S2. Ya, jadi agak berbeda ketika kita bicara dengan yang maksimum dengan supremum. Oke, balik lagi. Kita lihat untuk setiap S anggota S berlaku ini. Apa yang dimaksud dengan S-nya ini bukan apa eh, U di sini itu bukan batas atas. Artinya ada yang lebih atas lagi nih. Ada S1 anggota S yang lebih atas. Artinya dia bukan karena dia harus memenuhi S lebih kecil sama dengan U kan. Kalau dia merupakan batas atas. Jadi untuk yang disebut bukan batas atas adalah apa? Ada anggota S yang lebih besar dari U gitu ya. Jadi kalau secara logika tentu saja untuk setiap S anggota S berlaku ini. Apa artinya dia bukan batas atas bagi S? U bukan batas atas bagi S. Artinya kamu mencari negasi dari pernyataan ini, artinya ada S0 anggota S sehingga S0-nya itu lebih dari U atau U-nya itu kurang dari S. Jadi kalau saya punya U-nya di sini, maka saya punya S0 yang lain yang lebih besar tapi masih anggota S. Jadi akibatnya U itu bukan batas atas. Oke ya, kamu sudah ngerti ya. Nah, kita coba melihat mau membuktikan apa yang menunjukkan bagaimana supremum dari S1 itu adalah satu. Pertanyaan pertama adalah harus kamu tunjukkan bahwa satu adalah batas atas bagi S1. Tentu saja kamu harus eh, ketika mau ngomong supremum, tentu saja kamu harus membuktikan dulu bahwa dia tidak kosong ya, tapi ini ada anggotanya, kamu jelas ya. Jelas, mungkin ditambahkan nanti di bawah ya. Jadi yang akan ditunjukkan bahwa jelas, mungkin ditambahkan di sini, jelas S1 tidak kosong. Oke, yang berikutnya karena dia harus membuktikan tentang kosong ya. Yang berikutnya adalah yang saya harus tunjukkan bahwa satu itu adalah batas atas bagi S1. Perhatikan bahwa S, kalau S-nya anggota S1, dia ada di sini, S-nya itu anggota real dengan S antara 0 sampai 1, maka S-nya akan kurang dari atau sama dengan 1. Akibatnya 1 adalah batas atas bagi S1. Atau kadang-kadang orang membuktikannya seperti ini. Saya ingin membuktikan bahwa untuk setiap S anggota S1, S-nya itu kurang dari atau sama dengan S1. Jadi contohnya adalah apa? Ambil sembarang S anggota S1, buktikan bahwa S-nya kurang sama dengan 1. Tapi begitu saya ambil sembarang S anggota S1, S-nya itu eh, antara 0 dengan 1. Karena antara 0 sampai 1, maka S-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Ini berarti 1 adalah batas atas bagi S1. Sampai sini kita sudah membuktikan bahwa 1 adalah batas atas bagi S1. Nah, yang selanjutnya adalah akan ditunjukkan bahwa 1 itu bukan hanya batas atas, tapi juga merupakan batas atas terkecil. Jadi akan ditunjukkan jika V adalah batas atas yang lain bagi S1, batas atas yang lain bagi S1, maka satu itu ya adalah yang paling kecil dibanding dengan batas atas apapun, yaitu V, batas atas apapun, gitu ya. Misalkan V adalah batas atas bagi S1. Oke ya, jadi akan ditunjukkan jika ini maka ini. Jadi saya misalkan pernyataan
hipotesisnya berlaku, misalkan V adalah batas atas bagi S1, akan ditunjukkan bahwa satu kurang dari atau sama dengan V. Jadi, karena V adalah batas atas bagi S1, maka S akan kurang dari atau sama dengan V untuk setiap S anggota S1. Kamu setuju ya? Tapi S1 ini mencakup satu, maka S-nya itu boleh saya substitusi satu. Sehingga saya punya berlaku satu lebih kurang dari sama dengan V. Akibatnya, Akibatnya, saya sudah membuktikan bahwa satu kurang dari atau sama dengan V. Akibatnya, saya sudah membuktikan bahwa satu itu adalah bukan hanya batas atas, tapi dia adalah batas atas terkecil. Oke ya. Jadi, karena saya sudah membuktikan bahwa dia subhimpunan yang tidak kosong, gitu ya. Mungkin saya tambahkan di sini. Ini adalah satu bintang, eh, dua bintang, tiga bintang, karena bintang dua bintang, dia batas atas. Bintang ketiga, dia adalah batas atas kecil. Maka supremum dari S1 itu adalah satu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau cuma lihat lihat sekilas kamu sudah tahu. Nah, kamu coba supremum dari S1 sudah, kamu coba supremum dari S2. Gitu ya. Oke, nah di sini juga saya bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan infimum. Infimum itu adalah batas bawah. Ingat, nanti batas bawah itu tidak tunggal, tapi saya punya batas bawah yang terbesar. Greatest lower bound, gitu ya. Nah, itu juga yang namanya infimum dari suatu himpunan. Dia tidak kosong, dia memenuhi, dia adalah batas bawah. Dan kalau saya punya batas bawah yang lain, maka dia batas bawahnya itu adalah yang eh, eh, terbesar, maka dia akan menjadi eh, infimum. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah itu definisi gitu ya? Apakah saya bisa membuktikan dengan cara yang lebih sederhana? Bisa. Dan ini yang kita sebut nanti lemma. Jadi syarat yang pertama tentu saja masih berkata bahwa untuk setiap S anggota S, S kurang dari atau sama dengan U artinya adalah U adalah batas atas bagi S ya. Oke, nggak masalah. Yang kedua adalah sekarang syarat terkecilnya itu diganti. Diganti dengan apa? Jika V kurang dari U, kalau V kurang dari U, U-nya adalah batas atas terkecil, maka V bukan batas atas. Kalau V bukan batas atas artinya apa? Ada anggota S yang lebih besar dari V. Gitu ya, artinya V-nya itu bukan batas atas terkecil. Oke ya. Atau kalau yang pengen yang lebih operasional, maka diganti untuk setiap epsilon positif ada S anggota S sehingga tadi U minus E epsilonnya kurang dari S. Tentu saja U minus epsilon ini adalah menggantikan V pada lemma supremum satu, bahwa V-nya itu kurang dari S. Gitu ya, oke. Jadi kita coba buktikan hal yang sama, tapi sekarang menggunakan lemma supremum satu atau lemma supremum 2. Oh, ini yang tadi ya. U-nya batas atas bagi S. Jika V lebih besar dari U, V bukan batas atas bagi S. Gitu. Nah, ini saya tulis bilangan V disebut batas atas bagi S jika untuk setiap S anggota S berlaku S-nya itu kurang dari sama dengan V. Disebut bukan batas atas jika apa? Ada S0 anggota S sehingga S0-nya itu lebih besar dari V atau V-nya kurang dari S0. Ya, ini ya. Kalau V-nya bukan batas atas, ada yang lebih atas, tapi dia masih anggota S. Jadi artinya dia V-nya itu bukan batas atas. Oke ya, contohnya yang ada ini juga ya. Jadi apa artinya V bukan batas atas? Kalau V-nya kurang dari U, V-nya kurang dari U, kurang dari batas atas terkecilnya, maka selalu ada S aksen, selalu ada S aksen, sehingga S aksennya ini yang biru ya, selalu ada S aksen yang lebih besar dari V, masih anggota S. Dengan cara yang sama, kalau saya kurangin sedikit, kurangi epsilon, maka V-nya itu adalah U minus epsilon, maka ada S, anggota S yang biru ini sehingga U min epsilon itu kurang dari S. Ini persis sama saja. Ya, coba kita buktikan. Akan ditunjukkan bahwa supremum dari S1 dan satu. Yang pertama ini masih sama saja, saya pikir tidak masalah. Yang saya mau menunjukkan menggunakan lemma supremum satu. Akan ditunjukkan jika V-nya kurang dari satu, kurang dari yang tadi, calon supremumnya tadi, maka ada S aksen anggota S sehingga V kurang dari S aksen. Nah, mungkin tadi di sini perhatikan bahwa eh, jelas S1 tidak kosong. Ah, oke. Oke, jadi saya membuktikan jika P maka Q, yang saya lakukan adalah
misalkan P berlaku, misalkan V kurang dari satu, saya akan membuktikan eh, kesimpulannya ya. Jadi membuktikan ada itu gimana? Saya pilihnya gimana? Saya punya V, saya punya V, saya punya satu. Saya harus, ini adalah S-nya gitu ya. S-nya adalah ini. Ini nol, ini adalah satu. Saya mau mencari bilangan yang ada di sini, tapi masih ada di sini. Ya bilangannya apa? Ya tengah-tengahnya aja. S aksen itu satu ditambah V bagi dua, tengah-tengahnya gitu ya. Dalam hal ini tentu saja karena rata-ratanya, maka S aksen itu terletak antara V dengan satu. Gitu ya. Jadi karena dia terletak antara V dan satu, pasti S aksennya itu anggota S. Jadi jangan lupa ada ini S aksen anggota S aksennya betul anggota S dan berlaku V-nya kurang dari S aksen. Jadi saya sudah membuktikan eh, pernyataan ketiga dari lemma supremum ya, pernyataan yang keduanya dari lemma supremum. Akibatnya karena bintang, double bintang, dan triple bintang, maka saya punya bahwa supremum dari S1 itu adalah satu. Gitu ya, karena tidak kosong dan yang lain. Nah, oke. Jadi ketika kita sudah bicara tentang supremum, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan aksioma kelengkapan. Nah, kelengkapan adalah seperti ini. Setiap kali saya punya subhimpunan yang tak kosong dari real, yang terbatas di atas, kalau dia mempunyai batas di atas, maka dia selalu mempunyai supremum dan supremumnya ada di real. Pak, emangnya di kalau di secara umum emang tidak berlaku. Misalkan kalau saya punya himpunan bilangan rasional deh, himpunan bilangan rasional, apa nggak berlaku? Misalkan saya punya gitu ya, himpunan bilangan rasional. Misalkan saya punya S-nya itu adalah apa? S-nya itu adalah himpunan bilangan rasional, himpunan X bilangan rasional, tapi saya punya yang dengan syarat X kuadratnya itu kurang dari 2. Nah, teman-teman tahu ya bahwa X kuadrat dari 2 kalau diselesaikan di real itu X-nya itu antara min akar 2 sampai akar 2. Jadi kalau pada interval min akar 2 sampai akar 2, maka teman-teman supremumnya itu bisa dibuktikan dia adalah akar 2. Tapi akar 2 itu bukan bilangan rasional. Jadi mungkin supremumnya ada, tapi supremumnya tidak dijamin di himpunan bilangan yang kita punya. Contohnya di bilangan rasional tidak dijamin bahwa supremumnya itu masih di bilangan rasional, gitu ya. Di bilangan asli tidak dijamin bahwa supremumnya masih ada di bilangan asli. Supremumnya selalu ada berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, tapi supremumnya itu real. Supremumnya kalau bilangan real, supremumnya belum tentu bilangan rasional, belum tentu bilangan asli, belum tentu bilangan bulat dan seterusnya. Dan sifat ini lengkapnya ini artinya oke, lengkap ini eh, hanya dipunyai di bilangan real, gitu ya, di bilangan real. Ya ada bilangan yang lain juga, tapi yang kita pelajari bilangan real. Nah, oke, jadi ini ada contoh kamu eh, buktikan ini mengenai supremum dan infimum. Mungkin saya berikan catatan saja mengenai misalkan ini S adalah subhimpunan bilangan real tak kosong yang terbatas di bawah. Karena dia terbatas di bawah, maka berdasar sifat kelengkapan bilangan real tentu saja adalah apa? Tentu saja berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, maka S mempunyai infimum. Bukan hanya infimum, tapi infimum di real, gitu ya. Ini kayak kurang. Infimum di real, gitu ya. Terbatas di bawah, maka berdasarkan aksioma kelengkapan S mempunyai infimum di real. Oke ya. Karena mempunyai infimum, saya katakan misalkan infimum S-nya itu adalah S bintang. Gitu ya, S bintang bawah. Nah, untuk menunjukkan bahwa S bar, lalu saya definisikan S bar. Jadi kalau misalkan saya punya ini adalah S-nya itu adalah apa? Yang terbatas di bawah. Oke. Jadi saya punya S-nya kira-kira adalah seperti ini.
terbatas di bawah, tentu saja S bar-nya itu adalah apa? S bar-nya itu adalah apa? Ya, S bar-nya itu adalah negatif dari ini. Ya, oke, oke ya. Jadi katakanlah nolnya di sini gitu ya. Maka S bar-nya itu siapa? S bar-nya itu adalah, kalau ini adalah nol, maka S bar-nya itu adalah siapa? S bar-nya itu adalah ini ke sini. Jadi himpunan negatifnya. Jadi negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Nah, jadi definisikan S bar itu adalah himpunan min S dengan S-nya anggota S. Jadi S barnya itu adalah ini. Kalau S barnya S-nya itu terbatas di bawah, maka S barnya itu akan terbatas di atas gitu ya. Nah, itu kamu tunjukkan. Jadi kalau saya punya S, dia punya infimum adalah S bintang, kamu harus menunjukkan bahwa misalkan ini adalah S bintang ya. Tentu saja ini akan menjadi apa? Negatif dari S bintang. Kamu tunjukkan bahwa negatif dari S bintang, maaf bintang bintang bawah ya. Negatif dari S bintang itu adalah batas atas bagi S bar, gitu ya. Lalu karena S adalah himpunan tak kosong dari real, maka S bar juga adalah subhimpunan tak kosong dari real. Jelas ya teman-teman ya, karena pada akhirnya harus tak kosong. Kok tahu dia tak kosong? Ya karena S-nya tak kosong, misalkan saya punya S. Kalau saya punya S, maka min S ya anggota S bar. Jadi S barnya tidak kosong. Nah, karena S bar adalah subhimpunan yang tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka berdasarkan aksioma kelengkapan, supremum dari S bar itu ada di R. Gitu ya. Begitu supremum ada di S bar, saya bisa menuliskan dengan notasi lain yaitu tulis U-nya itu sama dengan supremum dari S bar. Dan dia jangan lupa dia harus ada di real. Nah, sekarang yang mau ditunjukkan adalah yang kedua. Jadi yang pertama sudah ya, tunjukkan bahwa S barnya terbatas. S barnya terbatas menggunakan batas dari S. Boleh nggak pakai batas yang lain? Ya boleh. Kamu bisa pakai batas lain bagi S. Tentu saja, misalkan ini S. Nah, S bar gitu. S eh, S tambah. Maka ini adalah negatif S tambah. Ini akan menjadi batas atas bagi S bar. Boleh saja. Terserah kamu. Nah, yang berikutnya adalah kamu menunjukkan bahwa infimum S adalah negatif U. Infimum S itu adalah apa? Infimum S itu adalah S bintang. Minus U-nya itu adalah apa? U-nya itu adalah supremum dari S bar. Maka sebenarnya yang mau saya tunjukkan adalah supremum dari S bar itu adalah negatif dari S bintang ya. Dan kalau dari geometri kelihatan ya supremum dari S bintang S barnya itu adalah negatif dari S bintang. Jadi kamu menunjukkan ini, jadi yang mau ditunjukkan adalah apa? Pertama, tunjukkan bahwa min S bintang adalah batas atas bagi S bar. Oke ya. Lalu tunjukkan jika V batas atas bagi S bar, maka min dari S bintang ini akan kurang dari V. Oke, itu hanya definisi saja, hanya dikenakan pada min S bintang dan pada himpunan S bar kalau sebelumnya pada S. Nah, di sini kamu harus menggunakan fakta dibalik bahwa S bintang itu adalah batas bawah terbesar bagi S dan min V-nya itu adalah batas bawah bagi S. Nah, saya serahkan pada kamu, kamu coba sendiri. Oke ya, kamu coba juga nanti untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Oke, saya pikir itu saja. Jadi kita sudah belajar yang pertama itu apa yang dimaksud dengan himpunan yang terbatas. Saya bisa punya himpunan yang terbatas di atas, himpunan terbatas di bawah, himpunan yang terbatas. Lalu pertanyaannya begitu saya punya terbatas di atas, batasnya itu tidak tunggal, batas atasnya. Pertanyaannya apakah ada batas atas yang terkecil gitu ya. Nah, berdasarkan aksioma kelengkapan ini yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan, maka kalau saya punya subhimpunan bilangan real yang tidak kosong dan terbatas di atas, maka supremumnya itu selalu ada. Supremumnya itu selalu ada dan supremumnya itu harus bilangan real. Karena kita bicara bilangan real ya, supremumnya adalah bilangan real. Jadi itu adalah aksioma terakhir berkenaan dengan bilangan real. Oke ya, terima kasih.